若内心没有半点感动之何必着急走？ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggua dari Renegade Immortal, yang dimana Wang Lin masihlah berada di kompetisi para Jenderal Iblis. Namun ya, kali ini dia mendapati masalah karena dia sedanglah dikejar-kejar oleh pedang kaisar. Dan nantinya Zhu Ligou akanlah membelot kepada Wang Lin, guys. Ya, sebenarnya udah biasa ya. Tetapi kita lihat apa yang akan dilakukan Zhu Ligou untuklah pedang kaisar. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Singkatnya, di dalam pagoda untuk pedang kaisar langsunglah ditahan. Di sana ada Gu Yuncao meminta kepada dia untuklah diam. Lantas pedang kaisar memperlihatkan jiwanya yang berupa gadis kecil. Dan dia memarahinya, jelas-jelas ada orang yang mengganggu dirinya. Tetapi ya, dia tidak akan membiarkan pedang kaisar menghancurkan kotanya. Lagi pula, jika orang tersebut keluar dari penjara, berarti ya sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana dia bisa untuklah menggertak orang tersebut. Dan dia menyebutnya sebagai pedang yang manja. Meski begitu, pedang kaisar tidaklah peduli. Masalah dia belumlah berakhir. Mendengar ini ya, Gu Yuncao langsunglah pergi dari sana, guys. Lalu pada malam harinya, di kota iblis kekaisaran sedang adanya festival. Wang Lin yang sedanglah berkeliling di kota tidaklah sengaja mendengar lantunan musik kecapi. Hal ini mengingatkan dia dengan sosok Li Muan. Wah, tampaknya udah rindu berat ya. Lantas dia bersinggah untuklah meminum araknya, sembari untuklah merenungkan apakah benar untuk seorang kultivator bisa untuklah menantang surga yang telah memberikan takdir kepada semua orang. Bahkan ya, Wang Lin mengenang semua masa lalunya. Dirinya juga tidak menyangka dulu dia hanyalah manusia biasa yang memiliki tubuh seperti semut atau tubuh yang begitu rentan ya, dan bisa menjadi seperti ini. Meski begitu ya, baginya ini masihlah belum cukup. Dia haruslah menjadi lebih kuat lagi agarlah bisa untuk membangkitkan Li Muan. Dan dia memasuki lautan kesadarannya dengan mengungkapkan janji dia kepada Li Muan, yaitu mereka berdua akanlah bertemu lagi, guys. Kesedihan dari Wang Lin ternyata begitu mendalam, sampai-sampai terasa oleh Gu Yuncao. Dan dia mengarahkan secangkir minuman ke arah Wang Lin. Ya, sebagai tanda kalau dia juga berduka atas kesedihannya. Tetapi ya, Wang Lin tidak membalasnya dan pergi dari sana. Maksudnya itu ya, Wang Lin bukan sombong ya, melainkan kalau Wang Lin tidak inginlah berbagi duka kepada siapapun, guys. Biarkanlah dia yang menanggungnya sendiri. Keesokan paginya, Jenderal Mo Lihai sedanglah panik sepaniknya karena Wang Lin tidak berada di markasnya dan menganggap kalau Wang Lin pergi begitu saja. Tetapi ya, tiba-tiba Wang Lin berada di depannya, membuat Jenderal Mo Lihai bertanya-tanya dari mana saja. Wang Lin membalas ya kalau dia keluar untuklah berjalan-jalan. Mendengar itu, Jenderal Mo Lihai langsunglah kembali ke topiknya. Bagaimana dengan perkembangan kultivasinya? Untuk saat ini, kemampuan dia bisa untuklah mengalahkannya, guys. Sontak, Jenderal Mo Lihai langsunglah memujinya dan meminta jangan sia-siakan kerja kerasnya dan buktikanlah dalam kompetisi. Jika nantinya dia benar-benar dapat membantu dirinya ini mencapai kemenangan besar bagi Jenderal Iblis, maka Mo Lihai sendiri akanlah mencalonkan menjadi Kaisar Iblis dan dia akanlah membiarkan Wang Lin mendapatkan posisi jenderal paling terbesar. Mendengar itu ya, Wang Lin sama sekali tidaklah membalasnya. Lalu Wang Lin diajak untuklah pergi ke Tianyao untuklah bertemu dengan wakil Komandan Xuan.
Dan kini dia sedanglah bertemu dengan seseorang yang disebut sebagai Jenderal Mo. Kedatangan dia untuklah menawarkan kepada wakil komandan Swan jika berpihak kepada Jenderal Mo, maka ya wakil komandan Swan akanlah mendapati apapun yang dia inginkan. Namun jawaban dari wakil komandan Swan, kalau mereka semua ini adalah prajurit dari Kaisar Iblis. Jadi ya haruslah memberikan loyalitas untuklah Kaisar Iblis, bukan berpihak kepada siapapun. Setelah ditolak mentah-mentah, dia pun pergi dari sana. Dan secara tidak disengaja, mereka berpapasan. Wang Lin yang melihat sosoknya merasa begitu sangatlah familiar. Lalu giliran dari Jenderal Mo Lihai untuklah bertemu dengan wakil komandan Swan. Belum saja memberikan hormat kepadanya, wakil komandan Swan langsung memberikan tekanan spiritual. Sekelas Jenderal Mo Lihai saja sampailah bertekuk lutut guys. Tetapi tidak untuklah Wang Lin. Dan dia menjadi tertarik kepadanya. Wakil komandan Swan langsunglah menantang dia untuklah mengeluarkan serangannya. Dan Wang Lin mengeluarkan naga yin. Dan secara terang-terangan, wakil komandan Swan menerima serangan tersebut. Sampai-sampai dia terkejut dan mempertanyakan siapa namanya. Setelah mengetahui namanya, dia pun memperingati kalau kandidat yang kuat adalah Jenderal Mo. Namun ya, setelah melihat kemampuan dari Wang Lin, kemenangan kompetisi ini tidaklah bisa diprediksi. Tetapi kali ini jawaban dia kepada Mo Lihai berbeda. Kalau kali ini kompetisi tergantung dengan kemampuan dia sendiri. Jadi ya, dirinya akanlah menunggu hasil tersebut guys. Setelah Mo Lihai dan Wang Lin pergi dari sana, tiba-tiba Jira, wakil komandan Swan, langsunglah hancur, serta dia terluka. Dirinya tidak menyangka kalau Wang Lin memiliki kekuatan yang tidak terduga, sehingga dia meminta para penjaga untuklah menutup kediamannya dan tidaklah menerima tamu sama sekali. Sedangkan untuk Jenderal Mo telah mendapati informasi kalau wakil komandan Swan memutuskan tidak akan membantu dirinya. Karena ya kediaman dari wakil komandan Swan telah tertutup. Sedangkan untuk Wang Lin diperingati oleh Jenderal Mo Lihai. Karena untuk Jenderal Mo ini benar-benar begitu sangatlah kejam. Dia dikenal sebagai orang yang sering menyerang dalam bayangan. Jadi ya, agarlah mereka tetap aman, Mo Lihai akanlah mengasingkan diri di kediamannya sebelum kompetisi benar-benar dimulai. Ya intinya nih, Jenderal Mo atau Jenderal bertopeng ini selalu membuat kecurangan. Apapun pasti akanlah dia lakukan untuklah memenangkan kompetisi ini ya. Tetapi berbeda untuk Wang Lin. Dia tidak memutuskan mengasingkan diri. Dia secara terang-terangan berada di tempat yang sama sembari untuklah meminum araknya. Dan untuk orang-orang dari Jenderal Mo berhasil untuklah menemukannya. Bahkan meremehkan Wang Lin kalau dia secara terang-terangan berada di tempat seperti ini. Bahkan penghalang pelindung pun sama sekali tidaklah dipasang. Sehingga mereka memulai rencananya. Giok formasi langsunglah dikerahkan agarlah semua yang mereka lakukan tidak diketahui para warga. Tetapi kenyataannya hanya satu jari iblis saja, salah satu dari mereka langsunglah meninggoy. Melihat itu ya, mereka berdua langsung mengerahkan kekuatan penuhnya. Dan terlihat Wang Lin sama sekali tidaklah bergeming. Dia tetaplah duduk santai dan menahan semua serangan tersebut. Bahkan ya, serangannya langsung dihancurkan. Sampai tersisa satu orang, iblis ini mempertanyakan, sudah berapa banyak orang yang telah dia habisi? Sebab dia melihat hati iblis yang berada di dalam Wang Lin. Meski dia telah mengetahuinya, dia tetaplah harus berakhir. Setelah dari semua itu, Wang Lin melanjutkan berkeliling kota, sembari berkata kalau masalah ini akanlah semakin besar dan semakinlah menarik. Sementara itu, untuk Jenderal Mo telah mendapati bantuan dari Kaisar Xie. Tetapi dia diberikan satu syarat,
kalau dia harus bisa membuktikan mengalahkan Jenderal Mo Lihai. Dan dia pun diberikan izin untuklah berduel secara pribadi dengan Jenderal Mo Lihai. Dan dia memberikan kepada bawahannya untuklah menyampaikan pesan tantangan tersebut. Dia sama seperti Wang Lin berasal dari luar. Setibanya di kediaman Jenderal Mo Lihai, dia secara belak-belakan menyerang anggotanya dan memberikan pesan menantang dia untuklah bertarung dalam 3 hari ke depan. Jadi dia berharap kepada Jenderal Mo Lihai untuklah menerima tantangan tersebut. Tidak lama dari itu, Wang Lin yang baru saja pulang berkeliling kota langsunglah ditantang oleh si bocah pedang satu ini, guys. Dia menganggap kalau Wang Lin begitu sangatlah lemah. Sehingga dia pun mengerahkan niat pedangnya ke arah Wang Lin. Tetapi dihancurkan dengan begitu mudah. Dan karena masih penasaran, dia kembali untuklah menyerangnya. Tetapi kedua serangannya ini berhasil dipatahkan. 折辱了一把好剑。 Dan Wang Lin menekankan kalau dia tidak memiliki masalah dengan sekte pedang Luo Agung. Dan jika ini adalah permasalahan dengan perang sekte, bukankah sudah ada aturan di tanah iblis mereka tidak diperbolehkan untuk menyerang satu sama lain? Mendengar itu dia langsunglah keluar dari kediaman Jenderal Mo Lihai yang membuat Mo Lihai sungguhlah begitu sangat kesal kalau dia benar-benar tidak memiliki tata krama, guys. Sedangkan dia yang berada di luar sungguh tidak menyangka kalau kekuatan dari Wang Lin melebihi ekspektasinya. Dan sudah pasti jika dibiarkan seperti ini dia akanlah menjadi ancaman besar bagi sekte pedang Luo di masa mendatang. Sebelumnya juga udah menjadi ancaman besar sih. Jadi dia memutuskan untuklah mengakhiri hidup dari Wang Lin karena dia masih berpikir saat ini dia jauh lebih kuat daripadanya dan ini adalah kesempatan dia untuk mengakhirinya. Sehingga dia pun mengeluarkan darahnya dan menanamkan kepada pedangnya dan keluarlah pedang yang begitu besar dari atas langit. Tetapi Wang Lin sudah berada di belakangnya dan berhasil untuklah menggagalkan serangan tersebut. Ditambah, dia juga mengambil alih pedangnya. Tetapi untuk jiwa pedang dari Ling Tianhuo ini berhasil untuklah kembali ke tubuhnya. Tetapi itu berlangsung sebentar saja karena Wang Lin langsunglah mengakhiri hidupnya. Dan Wang Lin sangatlah tertarik untuk mendapati energi pedang. Sehingga untuk mendapati energi pedang ini membutuhkan waktu 3 hari. Setelah dia berhasil pedang tersebut memasuki lautan kesadarannya yang membuat mereka berdua baku hantam. Intinya Wang Lin mencoba untuklah mengendalikannya. Setelah dia berhasil untuklah mengendalikannya, dia merasa telah mendapati kekuatan berkali-kali lipat. Dia memuji kalau Ling Tianhuo ini memiliki banyak sekali para murid menyimpan energi pedang yang begitu kuat. Dan untuk orang yang telah dia habisi ini adalah Wei Yan. Lalu dia mendengar kalau Jenderal Mo Lihai sedanglah batuk-batuk berdahak. Waduh, ternyata dia telah mendapati cedera akibat pertarungan dia melawan Jenderal Mo Fi. Karena untuk sebelumnya dia telah menerima tantangan bertarung dalam 3 hari ke depan. Dan dia telah kalah dalam pertarungan. Sebelum memulai pertarungan ini juga, mereka berdua telah berjanji siapapun yang kalah dalam pertarungan, maka yang kalah tidak diperkenankan untuklah menaiki panggung atau tidak ikut serta dalam kompetisi. Jadi satu-satunya harapan adalah Wang Lin dan Wang Lin akanlah melakukan sebisanya. Dan kita bersambung untuklah episode 118. Kok bisa untuk Jenderal Mo Lihai kalah dengan Jenderal Mo Fei atau yang mimin panggil sebagai Jenderal Morphy?
Terlebih, kita tidak diperlihatkan pertarungan mereka berdua. Sebab mereka berdua ini adalah didikan dari sang kaisar. Yang satu memiliki kekuatan gelombang laut iblis, yang satunya lagi memiliki kekuatan teknik roda enkarnasi. Tetapi ya, lautan iblis milik dari Mo Lihai kalah dengan teknik roda reinkarnasi, guys. Pantas saja untuk wakil komandan Swan memperingati kepada dia kalau Jenderal Mo telah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dan kompetisi ini sama sekali tidaklah bisa diprediksi, guys. Begitu ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 若内心没有半点感动之力，何必着急走？